Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta Zoom, marilah kita mendengarkan dan menyimak uraian serta penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara kajian pada sunnah. Adapun surat yang akan diuraikan adalah surat An-Nisa yang akan disampaikan oleh Ibu pendamping dari Bapak Ustadz Hafizah Al-Hasani. Terus selanjutnya, Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu bira. Ya, semoga sehat-sehat ya Bu ya. Alhamdulillah, amin, amin ya Allah. Begitu juga dengan Bu Desnawati, semoga sehat selalu, semangat selalu ya Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ira. Mari kita dengarkan penjelasan suci ini bersama Ustaz Iza. Silakan Bu Hamza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali hadir bersama-sama di Zoom yang sama-sama kita cintai ini. Allah masih berikan kita nikmat Islam, nikmat yang Allah ridai agamanya. Allah berikan kita nikmat iman, dengan nikmat iman ini kita mudah untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Dan mudah juga bagi kita meninggalkan larang-larang Allah. Itu adalah berkat iman yang ada dalam diri kita. Kemudian Allah berikan nikmat sehat badan, kita masih terang dalam penglihatan, kita masih nyaring dalam pendengaran, dan kita bisa bertutur kata dengan baik. Dan itu adalah berkat nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini, Allah selalu berkata kepada kita, perbanyaklah amalmu nanti untuk menghadapku. Dan selalu setiap aktivitas kita, setiap pekerjaan kita pengen selalu bernilai ibadah. Kita tidak mau lagi perbuatan kita sia-sia atau yang bernilai maksiat. Dan pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah nikmat yang sangat spesial sekali, yaitu nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat mencintai Al-Quran itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu saja, pada orang-orang pilihan. Betapa banyak pagi ini orang sibuk dengan pekerjaan, baru bangun tidur, udah sibuk dengan pekerjaan. Itu satu kondisi yang tidak bisa dihindari. Sementara kita, alhamdulillah, habis sholat subuh, ada waktu bagi kita untuk mentadaburi Al-Quran. Itulah sebuah kenikmatan juga. Dan ini jelas sekali nikmat orang-orang tertentu, orang-orang pilihan. Dan kita bersyukur atas nikmat ini. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakura, hamba yang pandai bersyukur. Selawat, beriring salam, tidak lupa disampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita pada kondisi yang terang benderang. Yang tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sekarang bisa membedakan ini benar, insya Allah. Dan kita berharap juga kelak nanti di Indonesia berjumpa beliau, dan beliau pun mengaku kita sebagai umatnya. Dan kita bersama-sama dengan beliau memasuki surganya Allah. Dan di surga kita mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kita bertetangga dengan beliau. Dan sekali lagi, apa yang kita andalkan adalah
modal mencintai Al-Quran. Dan Allah berjanji Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintainya. Tandanya kita cinta kepada Allah, tandanya kita cinta kepada Rasul, kita mencintai Al-Quran. Semoga rasa cinta kita kepada Al-Quran kita pelihara sampai akhir hayat kita. Kita tidak mau lagi berpisah dengan Al-Quran. Bagi kita ada pertemuan dengan Al-Quran, mungkin sadar 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, sadar kita bahwa betapa pentingnya kita memahami Al-Quran. Sejak itu kita tidak mau lagi berpisah dengan Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati kita. Kita selalu baca, setiap hari kita baca, setiap hari kita ingin memahami Al-Quran tersebut. Semoga doa kita Allah kabulkan. Baik, pagi ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat kedua. Pagi ini saya didampingi oleh Bu Desnawati. Assalamualaikum Bu Desnawati. Waalaikumsalam Buya. Bu Desnawati di mana posisi ini? Saya Cempaka Putih Buya. Oh, Cempaka Putih daerah mana tuh ya? Cempaka Putih. Dekat Pulau Gadung, dekat Pulau Gadung. Jakarta Pusat Buya. Oh, Jakarta Pusat. Bukan Jakarta, Buya. bukan Jakarta Timur itu ya? Bukan Buya. Alhamdulillah. Bu Des, kalau boleh tahu nih kapan masuk Al-Sani ya? Masuk Al-Hasan itu Oktober Buya. Tapi Oktober. pas mau belajar yang benar-benar itu setelah outline tanggal 25 itu Buya. 25 apa tuh? November Buya. Oh, November ya. Kenapa? Ya. Kenapa ada istilah benar-benar belajar? Jadi sebelumnya nggak benar-benar belajar. Pas masa Oktober tuh masih penasaran Buya. Oh, apa ini gitu. Jadi pas menghilang Buya. Oh, udah huruf Sia huruf Sia Buya. Terus? Buya Oktober, November ada offline. Nah, ya udah ikut. Nah, di situ baru mulai penasaran gitu Buya. Ada huanya, ada humanya, ada hum gitu. Nah, ada kalau menurut Budes, apa beda offline dengan online? Oh, kalau offline itu kita lebih ini deh kayaknya lebih agak paham dikit. Nah. Karena dituntun sama Buya kan kelihatan oh kita nulisnya benar apa enggak. Ya. Huruf banyak, huruf sambungnya yang kemarin nggak tahu yang huruf disambung nggak huruf disambung gitu Buya. Jadi bisa dilihat. Alhamdulillah. Oke, jadi biar lebih cepat apa namanya? Mungkin progresnya lebih cepat ya. Ya, betul. Nah, sebelum sekarang Bu Des kalau baca Quran apa yang terasa sebelum kita belajar sama setelah belajar apa bedanya? Kalau sekarang bacanya agak pelan jadi Buya. Pas dibaca apa gitu misalnya wama oh ini gini, zalika oh gini, udah terbentur gitu. Jadi udah termenung-menung kita pas lihat ini agak menung sedikit gitu Buya. Apa artinya? Kita ngejar arti ya. Artinya apa gitu. Bukan ngejarnya apa, bukan ngejar banyaknya baca Quran lagi, tapi apa paham saya nggak artinya ini ya? Iya, biasanya kalau baca one way one juz itu habis sholat subuh ini selesai Buya. Ya. Kalau sekarang udah maghrib ke mau isya baru selesai. Budes percaya nggak? Saya 1 ayat 3 hari pernah Budes. Apa latihan ini? 3 hari baru selesai 1 ayat. Tapi kita bersyukur ya, kita senang bahwa kita bisa menerjemahkan ayat dari teks asli ya. Iya Buya. Oke, Budes. Sudah siap nih ayat An-Nisa ayat 2 ya? Insya Allah Buya. Oke, kalau gitu Budes waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya. Silakan Budes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna binikmatil iman wal islam wasoli wa nusolim ala khairil anam syahidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis sahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam milisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Buya Hasrizal Al-Hasani beserta keluarga selaku pendiri dan pembimbing Al-Hasani. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu,
pembimbing gramatika Al-Quran, metode Al-Hasani, dan pembimbing tahsin tanpa saya sebutkan namanya satu persatu, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang terhormat Bapak, Ibu-ibu yang dirindukan sorga, yang berada di Zoom pada ba'dah subuh pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi dan hormati, sebelum saya mengurai surat An-Nisa ayat 2 ini, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada Buya Hasriza Ahsani sebagai penyusun, pendiri, dan pembimbing gramatika Al-Quran. Metode Al-Hasani yang sangat sabar luar biasa sekali. Dan terima kasih kepada Pak Budi, Bunda Aini, Bunda PP sebagai pembimbing kami di Oktober 22. Dan kepada sahabat-sahabat surgaku di Oktober 22. Tanpa saya sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan support dan dukungannya. Dan kepada Bunda Wati, Bunda Ella, Pak Helmi yang masih di Mekah, dan sahabat-sahabat surgaku di kelas ceria siang, dan kepada Pak Fauzi dan ibu-ibu kelas pagi senior yang mengizinkan IDES ikut di pagi senior. Semoga kebaikan yang Bapak-bapak, ibu-ibu, dan sahabat-sahabatku semuanya, semoga menjadi amal jariah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, tanpa memperpanjang, saya akan mulai menguraikan surat An-Nisa ayat 2 ini. Baiklah, saya akan mulai membacanya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana hauban kabira. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada surat An-Nisa ayat 2 ini saya akan membekal menjadi 21 pegalan dan menjadi 3 kelompok. Pegalan 1, kelompok 1 yaitu dari pegalan 1 sampai 10, kelompok 2 dari 11 sampai 16, kelompok ketiga adalah 17 sampai 21. Baiklah, saya akan pegal-pegal terlebih dahulu. Pegalan 1 adalah wa, pegalan 2 adalah atu, pegalan 3 al-yatama, pegalan 4 amwalahum, pegalan kelima wa, pegalan keenam la, pegalan ketujuh tatabaddalu,
Pegalan 8 al-khabitha. Pegalan 9 bi. Pegalan 10 at-thayyibah. At-thayyibi. Ini adalah kelompok 1. Kelompok 2 adalah pegalan 11 wa, pegalan 12 la, pegalan 13 takulu, pegalan 14 amwalahum, pegalan 15 ila, pegalan 16 amwalikum. Ini termasuk kelompok 2. Pegalan 17 inna, pegalan 18 hu, pegalan 19 kana, pegalan 20 hauban, pegalan 21 kabiro. Ini adalah pegalan-pegalannya. Baiklah, saya akan mengurai ayat-ayatnya. Pegalan 1 bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Pegalan 2 atu bentuknya KKP. Atu bentuknya KKP, cirinya adalah waw sukun alif. KKP dibentuk dari KKSAD. KKSAD dari atu adalah tuna. Untuk mendapatkan KKP dibuang tunya. Karena pola af'ala, maka ditambahkan alif penolong dengan harokat fathah. Karena huruf pertama akar kata sukun, maka digabungkan menjadi fathah panjang. Dan huruf terakhir dibuang, nunnya diganti dengan alif sehingga menjadi atu. Pelakunya adalah antum, akar katanya ataya, polanya adalah af'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 33. Artinya kalian berikanlah. Pegalan ketiga yaitu al-yatama. Bentuknya KBKK jamak. Ciri dari kata bendanya ada alif lam. Ciri jamaknya ada fathah panjang atau ta. Akar katanya batama. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda jamaknya fa'alun. Ada di Munawir 1587. Artinya anak-anak yatim. Pegalan keempat amwalakum. Amwalahum. Bentuknya KBM, terdiri dari amwala dan hum. Amwala bentuknya KBKK jamak. Hum kata ganti. Akar katanya adalah mawala menjadi malah. Ini berlaku kaidah Syiah 1.2 yang mana huruf Syiah dalam akar kata waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi mawala menjadi malah. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda jamaknya af'alun. Artinya harta-harta. Hum kata ganti artinya mereka. Jadi amwalahum artinya harta-harta mereka. Pegalan kelima wa artinya bentuknya huruf bermakna artinya wa artinya dan. Pegalan keenam bentuknya huruf bermakna artinya janganlah. Pegalan ketujuh
tatabaddalu. Tatabaddalu. Ini bentuknya KKSAD. Aslinya tatabaddaluna. Dengan ciri ada ta di depan dan waw sukun di belakang. Dia menjadi tatabaddalu karena ada huruf la sebelumnya yang menghilangkan nun dan diganti dengan alif. Pelaku dari tatabaddalu adalah antum. Akar katanya badalah. Polanya tafa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 59. Artinya kalian akan menukar. Pegalan 8 al-khobisa. Bentuknya KBPA. Ciri kata bendanya ada alif lam. Ciri pelaku aktifnya adalah hobi. Akar katanya khobusa. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Mahmud Yunus halaman 113. Artinya yang jelek atau buruk. Pegalan 9 huruf jer. Bentuknya pegalan 9 B. Bentuknya huruf jer. Artinya dengan. Pegalan 10 at-thayyibi. Bentuknya kata benda pelaku aktif dengan ciri ada alif lam dan ciri dari pelaku aktifnya ada toyi. Akar katanya toyaba menjadi toba. Ini juga berlaku kaidah syiah poin 1 berlaku kaidah 1 huruf syiah poin 2. Dalam akar kata wa dan ya, di tengah akar kata berubah menjadi alif, yaitu toyabah menjadi toba. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Mahmud Yunus 244. Artinya yang baik. Jadi arti kelompok 1 ini adalah dan kalian berikanlah kepada anak-anak yatim harta-harta mereka dan janganlah kalian menukar yang buruk dengan yang baik. Sekarang masuk kelompok 2 yaitu pegalan ke-11. Pegalan ke-11 wa bentuknya huruf bermakna artinya dan. Pegalan 12 la bentuknya huruf bermakna artinya janganlah. Pegalan 13 takulu. Takulu aslinya takuluna. Dengan ciri ada ta di depan dan waw sukun na di belakang. Menjadi takulu karena ada huruf la di depannya, menghilangkan nun dan diganti dengan alif. Jadi pelaku dari takulu adalah antum. Akar katanya akala. Polanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 46. Artinya kalian akan memakan. Pegalan ke-14 amwalahum. Amwalahum bentuknya KBM. Terdiri dari amwalah dan hum. Amwalah bentuknya KBKK jamak. Cirinya, ciri jamaknya ada alif dan wa panjang. Akar katanya mawalah menjadi malah. Ini juga berlaku kaidah syiah 1.2.
Yang mana dalam akar kata wa dan ya berubah menjadi di tengah-tengah berubah menjadi alif. Jadi mawalah menjadi malah. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda jamaknya af'alun. Artinya harta-harta. Hum adalah kata ganti, artinya mereka. Jadi amwalahum artinya ada di Mahmud Yunus 433, harta-harta mereka. Pegalan 15. 15 Bu Rita. Pegalan 15 ila merupakan huruf jer, artinya bersama. Pegalan 16 amwalikum. Amwalikum bentuknya KBM, terdiri dari amwali dan kum. Amwali bentuknya KBKK jamak, kum adalah kata ganti. Amwali akar katanya mawala dan mawala menjadi malah. Ini juga berlaku kaidah 1.2 dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi mawala menjadi malah. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda jamaknya af'alun. Ada di Mahmud Yunus 433. Artinya dari kelompok 2 ini, dan janganlah kalian memakan harta-harta mereka bersama harta kalian. Kelompok 3 yaitu dari pegalan 7 sampai 21. Pegalan 17 yaitu inna. Bentuknya huruf bermakna artinya sesungguh. Pegalan 18 hu kata ganti artinya dia. Pegalan 19 kana bentuknya KKL dengan ciri ada na di belakang. Pelakunya huwa. Akar katanya kawana menjadi kana. Ini juga berlaku kaidah 1.2 yang mana dalam akar kata wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi kawana menjadi kana. Polanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 386. Artinya dia adalah huban. Bentuknya KBKK. Akar katanya hawaba menjadi haba. Ini juga berlaku kaidah 1.2 yang mana dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi kawaba menjadi hawaba menjadi haba. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'lun. Ada di Munawir 305 artinya dosa. Pegalan ke-21 kabiron. Kabiron ini bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya ada tanwin di belakang dan ciri superlatifnya ada ya sukun antara huruf akar kata 2 dan 3. Akar katanya kaburo, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Mahmud Yunus halaman 365 yang artinya yang sangat besar. Jadi kelompok 3 artinya sesungguhnya dia benar-benar dosa yang sangat besar. Jadi arti dari keseluruhan dari pegalan 1 dan sampai ke 3 artinya dan
kalian berikanlah kepada anak-anak yatim harta-harta mereka, dan janganlah kalian menukar yang buruk dengan yang baik. Dan janganlah kalian makan harta-harta mereka bersama harta-harta kalian. Sesungguhnya dia benar-benar dosa yang sangat besar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima Lancar kasih. Budes ini. Gimana rasanya Budes? Tadi Alhamdulillah baru 50% pulang Buya. Kenapa 50% lagi? 50% lagi, tinggal obrol-ngobrol Buya sama Buya dokter. Adril, student. Adril bincang-bincang pagi Buya. Alhamdulillah. Semoga dengan bincang pagi menjadi ikut bisa Buya. Alhamdulillah, numpang bisa ya. Numpang bisa Buya. Alhamdulillah. Tapi lancar semua tadi saya lihat. Padahal buka pagi tadi gemetaran. Apa? Kenapa gemetar? Kan enggak kan? Iya gemetaran karena belum biasa tampil Bu ya. Kan di depan komputer sendiri, enggak ada orang lain yang lihat. Cuek aja sama orang. Kan orang masing-masing di rumah masing-masing kan nggak bisa. Kecuali kalau kita pidato depan orang ramai bisa jadi. Ini kan enggak, depan komputer sendiri. Kita sendiri kunci kamar sendiri nggak ada masalah, aman dan lancar. Jadi Bu Des, pengalaman yang mungkin yang terasa sekali. Kalau saya memang terasa sekali itu. Pada saat kita mulai belajar, itu baca Quran itu terbata-bata aja, nggak lancar lagi kayak kita sebelum belajar ya. Iya, tahu artinya ini apa? Begitu ada nggak tahu kata kamus ya, bawahnya ke kamus saja kan. Apa? Itu tuh memang sebuah standar. Jadi mudah-mudahan nanti kita pas baca Quran ya tercapai seperti membaca Quran. Amin. Dan kita nulis juga sekarang udah bagus Bu ya. Alhamdulillah. Pak, udah senang nggak Bu Des melihat tulisan Bu Des? Alhamdulillah Bu ya, sekarang udah naik kelas 3 Bu ya. Kemarin masih TK Bu ya. Kalau kita sudah senang melihat tulisan kita, Bapak Ibu semuanya yang hadir sekarang 200 lebih Bu Des ini, itu kalau kita sudah senang melihat tulisan kita, kalau saya mengatakan areanya itu zonanya sudah zona paham ya. Kalau kita sudah menyenangkan tulisan kita, tapi kalau kita masih tulisan kita belum kita cintai, masih proses namanya. Tapi kalau ada senang kita melihat tulisan kita, itu sudah areal pemahaman, paham kita. Mudah-mudahan Bu Des nanti sampai sana ya. Amin. Terima kasih banyak Bu ya. Salam keluarga Bu Des ya. Jangan bosan-bosan melihat saya Bu ya. Sampai sore itu melulu Bu ya. Kita dengan Quran itu tidak pernah berkata bosan, tidak pernah berkata malas, tidak pernah berkata hal-hal negatif, semua positif Al-Quran. Alhamdulillah ya, Al-Quran itu yang membuat kalau bosan ya mungkin satu dari pagi jam 5.30 sampai 10 malam ya, mungkin sekarang sampai 9 gantian dengan asisten kan, itu mungkin kalau bosan ya bosan, tapi nggak pernah bosan itu. Kalau bosan dengan Quran tuh sama aja kita bosan dengan makan itu. Makan nggak pernah bosan, makan untuk fisik, Al-Quran untuk jiwa. Jadi kalau jiwa nggak diisi, nggak diserapankan dia tiap hari, sakit dia. Sama dengan tubuh kita juga, fisik. Jadi nggak ada kata bosan untuk Al-Quran. Oke ya? Ya, terima kasih baik, banyak. Bu Des. Tadi udah bagus ya, saya tinggal tambah dikit. Baik, Bapak Ibu semuanya. Dari Bu Des tadi sudah bagus gramatikanya. Saya hanya menambahkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'atu. Dan berikanlah. Bisa juga sempurnakanlah. Atau datangkanlah. Apa itu al-yatama kepada anak-anak yatim kalian yang kalian pelihara. Apa itu amwalahu, harta-harta mereka. Kadang-kadang lagi kita di Minang ya, meninggal bapak kita, meninggal ibu kita kan dipelihara oleh keluarga kita, keluarga yang memelihara kita kan. Nah, bapak kita, ibu kita meninggalkan harta warisan, dikelola oleh saudara-saudara bapak ibu kita. Dia ada katakan wa'atul yatama amwalahum, berikanlah kepada mereka secara sempurna seluruhnya. Berikan kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa, sudah dia bisa mengelola keuangannya, sudah mengelola hartanya. Kalau dia kecil, kita pisahkan harta kita dengan harta peninggalan orang tuanya. Wala tatabaddalu, janganlah kalian menukar.
Apa itu? Menukar al-khabitha bil tayyib. Yang jelek dengan yang baik. Artinya kalau kita mengambil harta yatim itu kita makan yang jelek, sama aja kita memakan api neraka. Jangan ditukarin. Jadi artinya apa? Tetap pisahkan harta kita dan harta anak yatim tadi. Wala ta'kulu amwalam, dan jangan makan. Di sini bukan makan hanya sekedar makan, terus beli pakaian gimana? Karena orang kan jujur amat. Di sini larangannya cuma wala ta'kulu amwalam, dan janganlah kalian memakan harta mereka. Terus belikan pakaian gimana? Kan nggak saya makan. Saya belikan mobil saya gimana? Kan nggak saya makan. Nah, yang makan ini hanya sebuah perlambangan. Sama dengan bahasa metaphors, saya tidak melihat batang hidungmu sudah 30 tahun. Jadi yang lain dilihat dong, bukan batang hidung hanya perwakilan dari seluruh tubuh. Sebenarnya bahasanya saya lama tidak melihat kau. Jadi dilambangkan dengan batang hidung aja. Nah, sini juga gitu. Jangan kau makan. Artinya jangan dimakan, jangan dipakai, jangan digunakan. Wala ta'kulu amwalam, jangan gunakan harta mereka. Jangan dipakai, jangan dilakukan. Kemudian apalagi dimakan ya. Ila amwal bersama harta-harta kalian, jangan campur adukan. Jadi harta anak itu pisahkan, kita pisahkan. Harta dia jangan dipakai sampai dia dewasa. Nanti masalah fikih nanti kita hanya batas menerjemahnya sebatas gramatika aja. Innahu, sesungguhnya itu yang mencampur adukan harta kita dengan harta anak yatim adalah innahu, karena dia adalah huban kabira, dosa yang sangat besar. Sama aja kita dengan memakan api neraka. Jadi apa hikmah yang kita ambil di sini? Kalau kita punya keluarga, ada yang meninggal, jadi yatim anak-anaknya, maka harta benda mereka kita jaga sebaik-baiknya dan kita serahkan kepada anaknya setelah dia dewasa nanti tanpa kita kurang 1 sen. Kapan perlu kita tambah, ya kapan perlu kita tambah hartanya. Jadi karena orang tuanya cuma 10, di tangan kita nanti kita simpan, kita berikan 25 gitu ya, biar dia bisa berdiri sendiri, bisa mandiri. Baik, Bu Des, mumtaz sekali ya. Mudah-mudahan Bu Des bersama keluarga tetap bahagia ya, dan usahanya lancar semuanya, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini diberikan oleh Allah kemudahan dalam apapun. Urusan dunia mudah, mencari rezeki mudah, memahami Al-Quran mudah, apalagi nanti di pada masa sama mudah sekali. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator Ibu Ira Espirada untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Espirada. Alhamdulillah, makasih banyak Bu ya. Bu Des, selamat ya Bu Des, lancar. Ya, terima kasih Bu Ira cantik. Tenang banget deh sekarang ya, tenang banget deh. Alhamdulillah ya. Baik, Bapak Ibu, demikianlah uraian Al-Quran berikut penjelasan surat An-Nisa ayat 2. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pagi ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal